Shalom, shalom, shalom semuanya. Puji namanya Tuhan. Kalau pada hari ini kita bisa ketemu lagi di program channel YouTube saya dan saya akan membagikan share kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan satu yang saya percaya bahwa Tuhan baik bagi kita semuanya. Bahkan pada masa-masa sulit sekalipun ini pasti ada jalan keluar Bapak Ibu. Pasti tersedia mujizat pemeliharaan buat saudara dan saya. Nah, coba kita lihat firman Tuhan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 aja sampai 2 deh, saudara ya. Coba saudara yang memiliki Alkitab, sama-sama saya untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1 dan 2. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi keadaan manusia pada akhir zaman. Asal saudara tahu juga bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di penghujung zaman ini. Dan rasanya firman Tuhan ini cocok buat saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Firman Tuhan katakan seperti ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai di sana saja saudara firman Tuhan. Nah, tapi saya fokus sekali di ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara tahu bahwa kita sedang berada pada masa-masa terakhir sebelum Yesus menjemput kita semuanya gitu ya. Dan kita memasuki satu babak yang paling akhir saudara. Firman Tuhan sudah katakan jauh-jauh hari bahwa keadaan pada hari-hari terakhir ini akan datang satu masa yang sukar. Masa yang menyeramkan, situasi yang membuat tegang, situasi yang membuat tercekam saudara. Situasi yang membuat saudara dan saya takut. Nah, saya banyak dengar Bapak Ibu dari beberapa hamba Tuhan yang Tuhan kasih penglihatan, yang Tuhan kasih nubuatan. Ada yang Tuhan kasih kepada salah satu hamba Tuhan bahwa dia melihat angka 10, 11, dan 12. Ah, Waktu Tuhan memberikan angka-angka itu di dalam penglihatan hamba Tuhan ini, Tuhan juga mengatakan bahwa hati-hati, berjaga-jaga, dan berdoa di bulan 10, 11, dan 12. Saya nggak tahu kelanjutannya daripada penglihatan itu, tapi satu hal inti yang saya tarik daripada apa yang hamba Tuhan ini katakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Bukan hanya pada bulan 10, bukan hanya pada bulan 11 atau bulan 12. Tapi setiap hari, bahkan setiap detik, saudara dan saya harus berjaga-jaga. Karena apa? Karena iblis dengan kekuatannya akan coba membuat saudara dan saya tuh tertarik sama dia. Dia coba membuat saudara tuh terpikat dengan dia dengan cara apa? Dengan menipu saudara. Mungkin pada masa-masa sukar seperti ini, pada saat saudara mungkin dalam kondisi mengalami satu krisis ekonomi, saudara banyak banyak sekali pengeluaran-pengeluaran saudara di bulan ini yang belum terbayarkan. Mungkin banyak juga kartu-kartu kredit saudara yang masih tertunggak, atau mungkin saudara sedang mengalami satu kejatuhan di mana saudara tiba-tiba di PHK gitu ya, karena perusahaan di mana saudara bekerja tutup. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami pada masa-masa krisis seperti ini. Tapi saya cuma mau ingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Bungkus setiap hari kehidupan kita dengan darah Yesus. Bungkus rumah tanggamu dengan darah Yesus. Karena apa? Karena iblis tidak mungkin bisa menyerang saudara pada saat dia melihat ada darah di ambang pintu rumahmu. Ada darah di dalam keluargamu. Ada darah di dalam istrimu. Ada darah di dalam suamimu dan anak-anakmu. Iblis tidak dapat menyerang Bapak Ibu. Nah mungkin bujukan-bujukannya banyak. Mungkin kau dipenuhi dengan bujukan, udah ambil jalan pintas aja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ambil jalan pintasnya aja supaya kamu cepat bisa menyelesaikan masalah kamu dengan cara seperti ini, seperti ini. Nah, bukannya salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak, saya tidak salahkan seperti itu. Tapi setiap hal yang iblis tawarkan, setiap situasi yang mungkin saudara dapatkan di masa-masa pandemi ini, saudara harus tanya kepada Tuhan. Karena saat-saat ini begitu menyeramkan Bapak, Ibu Saudara sekalian. Bahkan ada juga hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita sedang memasuki masa atau zaman atau tahun lembu kurus. Setelah lembu kurus, kita akan memasuki hari-hari atau tahun-tahun lembu berdarah. Setelah lembu berdarah, kita akan memasuki tahun-tahun lembu sekarat. Jadi keadaannya dari lembu kurus, lembu berdarah, lembu sekarat itu keadaannya bukan semakin baik. Tapi dikatakan bahwa semakin rumit, semakin sulit. Nah, pada saat keadaan-keadaan seperti ini, saudara,
Apa yang harus kita lakukan? Tuhan kasih sesuatu kepada saya, ada satu gambaran, ada satu kisah di dalam 2 Raja 4 ayat 1-7. Nah, di YouTube saya terdahulu, Tuhan memberikan saya ayat juga di dalam 2 Raja-Raja 4 juga, tapi di ayat yang ke-8 sampai ke-37. Kalau saudara belum pernah mendengarkan khotbah atau sharing saya beberapa minggu yang lalu, saudara bisa lihat gitu ya di sana. Tapi hari ini yang Tuhan tunjukkan bagaimana saya harus melihat, mencontoh satu kisah seorang janda dari suami seorang nabi, saudara. Yang pada saat itu mengadukan nasibnya, keadaannya kepada Nabi Elisa. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita ambil Alkitab kita. Kita ambil Alkitab kita, atau kalau misalkan saudara nggak punya Alkitab, di layar saya sudah tersedia firman Tuhan. Coba ikuti pembacaan firman Tuhan ya. Saya akan bacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Judulnya Minyak Seorang Janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara bisa perhatikan bagaimana kisah daripada janda dari seorang nabi ini yang mengadukan masalahnya kepada Nabi Elisa. Gitu ya, saudara. Nah, dikatakan firman Tuhan katakan bahwa janda ini adalah janda seorang nabi yang takut akan Tuhan. Tapi pada saat suaminya meninggal, suaminya ini tidak meninggalkan warisan yang banyak, tidak meninggalkan harta benda yang banyak, tidak meninggalkan rumah, mungkin rumah pada saat itu dia tempati gitu ya. Dia tidak meninggalkan uang yang banyak, tapi yang ditinggalkan suaminya ini adalah hutang yang begitu banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bukan hanya itu, bukan hanya utang. Penagih-penagih hutang ini menagih ibu ini, janda ini bertubi-tubi. Sampai saking takutnya dia, gitu ya saudara ya. Dia menjerit kepada Nabi Elisa, dia katakan bahwa, "Nah, penagih-penagih hutang ini datang kepadaku dan ingin merebut, ingin memperbudak dua anakku yang masih tinggal." Mungkin pada saat itu saya bisa mengerti saudara, orang-orang yang terlibat hutang, orang-orang terlilit hutang dan tidak dapat membayar, kemudian ada debt collector yang datang gitu ya, menagih hutangnya. Mungkin pada saat itu ibu ini begitu ketakutan. Mungkin banyak keringat-keringat yang mengalir. Saking ketakutannya, karena apa? Karena mungkin debt collector yang menagih dia begitu bengis, saudara. Bukan hanya itu, anaknya yang dua yang dia kasihi, mau diambil menjadi budak. Kalau saudara perhatikan bagaimana kondisinya, saat itu begitu sulit. Padahal dia orang yang takut akan Tuhan. Padahal dia ada istri seorang nabi, saudara. Tapi tetap masalah ada. Nah, dari gambaran ini saya mau bilang kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita ini anak Tuhan. Mungkin saudara takut akan Tuhan. Saudara hidup dekat dengan Tuhan. Mungkin saudara nggak pernah bolong untuk baca firman Tuhan. Mungkin saudara selalu berdoa sama Tuhan. Saudara tidak pernah absen menghadiri kebaktian. Mungkin saudara tidak pernah absen menghadiri doa-doa gitu di dalam gereja saudara. Tapi kenapa bencana, kenapa masalah itu sudah menimpa saudara saat ini? Mungkin saudara bertanya-tanya seperti itu. Di mana Tuhan?
Tapi daripada perempuan ini, pada janda ini, mari kita ambil satu kesimpulan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita yang takut akan Tuhan pun tidak luput daripada masalah. Tapi Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan kita baik, Bapak Ibu. Dia bukan hanya Tuhan yang menciptakan kita, setelah kita hidup dia biarkan kita, tidak. Tapi pada saat dia ciptakan kita, dia berikan kehidupan kepada kita, dia tebus dosa-dosa kita, dia mati di kayu salib, tapi dia menyertai kita, firman Tuhan katakan, sampai kepada ujung zaman. Bahkan hari ini, pada saat Bapak dan Ibu mendengarkan YouTube saya ini, mendengarkan firman Tuhan di YouTube ini, ada sepasang mata yang melihat keadaanmu. Dan dia katakan kepada engkau pada saat ini, ayo kuatkan, ayo lihat terus kesaksian janda daripada seorang nabi yang ditinggalkan ini. Apa yang dilakukan pertama yang dilakukan oleh janda ini? Saya mencatat, saudara, saya mempelajari. Dan saya percaya pelajaran daripada seorang janda ini memberkati saudara juga. Yang pertama, seorang janda ini katakan, firman Tuhan katakan seperti ini. Di ayat yang ke-1, salah seorang daripada istri Nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Yang dilakukan oleh janda ini pada saat dia menghadapi masalah yang begitu berat, dia datang kepada Nabi Elisa, Bapak Ibu. Nabi Elisa gambaran daripada Tuhan. Kita ini gambaran seperti janda ini, saudara. Mungkin kita sedang berada pada masa-masa yang begitu sulit. Maukah kita belajar daripada janda ini? Dia datang kepada Nabi Elisa. Kita harus datang kepada Tuhan, saudara. Kita harus datang walaupun berat. Mari kita datang, saudara, kepada Tuhan. Walaupun rasanya begitu sukar, mari kita datang sama Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan dapat memberikan satu benih firman Tuhan di dalam hati kita pada saat hati kita tenang. Saudara, saya mau bilang, saudara, pada saat kita datang walaupun berat, Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Badai di hati kita yang begitu berkecambuk. Kekalutan di dalam pikiran kita yang begitu berkecambuk. Pada saat kita meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan dan bilang, Roh Kudus, datang dan penuhi hatiku dengan kekuatan-Mu. Tuhan, datang dan berikan kekuatan di dalam pikiranku, supaya aku bisa mengerti kehendak-Mu. Pada saat saudara berseru sama Tuhan seperti itu, percaya, badai yang ada di dalam hatimu itu akan reda, saudara. Sehingga ada damai di dalam hidupmu. Saya ingat sekali bagaimana pada saat beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi ini terjadi di bulan Desember. Pada saat itu saya juga sedang menghadapi krisis, di mana saya menghadapi krisis, saya kehilangan pekerjaan saya, saudara. Saya nganggur hampir 1 tahun. Begitu banyak pengeluaran-pengeluaran yang saya harus keluarkan di dalam setiap bulannya. Pada saat saya tidak memiliki income sama sekali gitu ya, saudara, karena hampir 1 tahun saya tidak bekerja, saya stres, saudara. Tapi pada saat itu firman Tuhan bilang bahwa saya harus datang sama Tuhan. Saya harus berseru sama Tuhan. Tapi kekuatan saya, daging saya begitu besar. Saya coba apply beberapa perusahaan. Saya coba turunkan standar gaji yang saya minta, saudara. Saya apply ratusan lamaran kerjaan yang saya apply di dalam lowongan pekerjaan online. Tapi saudara tahu gak? Satu pun perusahaan tidak ada yang telepon saya kembali. Ada beberapa tawaran pekerjaan yang ditawarkan kepada saya juga lewat teman-teman saya. Pada saat itu hampir deal, saudara, hampir diterima dengan beberapa tahapan interview. Tapi tetap hasilnya saya harus menunggu beberapa bulan lagi. Itu membuat saya begitu ketakutan. Tapi pada masa-masa ketakutan seperti itu, ada satu suara di dalam hati saya. Dia katakan, datang kepada aku, anakku. Supaya apa? Ketakutan di dalam hatimu itu reda. Dan pada saat kekalutan dan ketakutan di dalam hatimu itu reda, kau bisa mendengarkan firman Tuhan. Benar, saudara. Pada saat saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini hidup saya. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa banggakan kesarjanaan saya yang S2. Saya nggak bisa banggakan kepintaran saya, pengalaman saya puluhan tahun di pekerjaan saya sebelumnya. Saya hanya andalkan Tuhan. Saya hanya bisa datang sama Tuhan. Saya hanya bisa datang kepada Bapak saya yang mengerti keadaan saya pada saat ini, Tuhan. Bantu saya, tolong saya. Pada saat itu, benih firman Tuhan datang kepada saya. Dan satu saya dengar. Saudara perhatikan baik-baik ya. Pada saat hati kita tenang, damai yang datang dari Tuhan, baru kemudian kita bisa mendengar benih firman Tuhan itu di dalam hati kita, saudara.
Kita bisa dengar suara Tuhan yang lembut. Saya dengar suara Tuhan katakan seperti ini. Berikutnya, Yud, kamu akan mengalami masa-masa yang sibuk. Saya pegang kata-kata Tuhan itu, bahwa saya akan mengalami masa-masa yang sibuk. Tapi saya janji sama Tuhan, pada masa-masa sibuk sekalipun, saya tetap meluangkan waktu saya yang tidak pernah berubah. Bahkan saya tambah lagi waktu saya buat Tuhan. Saya janji sama Tuhan bahwa saya akan terus bersaksi. Saya janji sama Tuhan bahwa saya akan tetap melayani Tuhan di gereja. Saya tetap melayani Engkau, gitu ya. Betul, saudara. Beberapa hari kemudian setelah saya doa, tiba-tiba ada tawaran pekerjaan. Tidak membutuhkan waktu yang lama sekali, saudara. Hanya 1 minggu. Saya diinterview 1 kali, dan saya mendapatkan pekerjaan. Saudara bisa lihat bagaimana mukjizat sebenarnya gampang sekali datang pada saat kita datang sama Tuhan. Mukjizat dengan cepatnya akan datang kepadamu pada saat hatimu damai. Tapi seringkali hati kita nggak damai karena kita pusing, karena kita takut, karena melihat faktanya. Makanya kalau saudara sedang menghadapi masa-masa yang sulit pada saat ini, saudara kehilangan pekerjaan, saudara dalam masa-masa krisis ekonomi, satu saran saya, saudara, belajar daripada janda ini. Datang kepada Tuhan yang pertama. Dan pelajaran kedua yang kita bisa dapatkan daripada janda ini, itu ada di dalam ayat yang kedua. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca firman Tuhan, 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, pada saat Elisa bertanya, apa yang dapat aku perbuat bagi kamu, ibu? Gitu ya. Beritahukan kepadaku apa yang kamu punya di dekat-dekat kamu, apa yang kamu punya. Nah, janda ini bilang, aku nggak punya apa-apa, Tuhan. Yang aku punya hanya minyak di dalam buli-buli yang kecil. Tapi kemudian Nabi Elisa bilang bahwa ambil minyak itu, mungkin dalam cerita ini dikatakan bahwa Nabi Elisa mendoakannya terjadi mujizat. Nah, pelajaran kedua yang saya dapatkan bahwa mujizat itu sebenarnya, pertolongan Tuhan itu sebenarnya nggak jauh-jauh, saudara. Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang ada di dekat kamu, dengan apa yang ada di dekat kita, saudara. Kita nggak tahu apa yang dekat dengan kita. Kita mungkin pada saatnya nggak bisa lihat seperti janda ini. Mungkin kita nggak punya sesuatu apa yang besar gitu ya, saudara. Tapi mungkin yang dekat yang ada kepada kita, Tuhan bisa buat mujizat. Saudara ingat bagaimana pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan pada saat itu bangsa Mesir, orang-orang Mesir, pasukan Mesir berusaha untuk mengejar bangsa Israel ini kembali untuk menarik dia menjadi budaknya. Dan pada saat itu Musa begitu kacau, begitu takut. Karena apa? Di depannya itu begitu terbentang, begitu lebar laut Teberau yang tidak dapat diseberangi. Kalau dia mundur, di belakangnya ada tentara-tentara Mesir. Kalau dia ke kanan dan ke kiri, begitu banyak ilalang yang tidak ada jalan keluarnya. Pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia berseru sama Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pukulkan tongkatmu itu ke air, ke laut itu. Dan pada saat Musa memukulkan tongkat itu ke laut itu terbelah menjadi 2. Sehingga ada jalan keluar. Nah, ini yang saya mau bilang buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mujizat Tuhan bisa datang di dalam kehidupanmu. Dan mujizat itu sebenarnya dekat sekali. Apa yang ada di dalam hidupmu? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa Tuhan bisa memberikan mujizat dengan apa yang ada di dalam hidupmu? Pada saat saudara berdoa, datang kepada Tuhan. Poin pertama, datang pada Tuhan. Dan Tuhan akan tunjukkan mujizat yang dekat denganmu. Saya teringat sekali beberapa tahun yang lalu, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ada seorang teman saya yang bersaksi kepada saya bagaimana Tuhan menolong dia pada masa-masa kritis, pada masa-masa krisis ekonominya. Dia ini adalah seorang pengusaha kaya. Dia adalah orang yang berkecukupan, dia adalah direktur utama dari salah satu perusahaan, dan dia juga pemilik perusahaan itu. Dia memiliki aset yang begitu banyak karena perusahaannya maju pesat, saudara. Dia punya karyawan yang begitu banyak, dia punya kekayaan yang begitu melimpah, punya mobil yang begitu banyak, punya rumah mewah dengan begitu banyak kamar-kamarnya. Dia memiliki istri yang cantik dan punya 1 orang anak wanita. Nah, waktu dia ceritakan bagaimana dia memiliki begitu banyak kekayaan, saya sampai melongo, saudara. Karena begitu banyak kekayaannya gitu, saudara. Dan nggak habis-habisnya, mungkin sampai beberapa keturunan dia nggak habis-habisnya, saking banyaknya kekayaannya. Tapi kemudian dengan sikap yang sedih, dengan raut yang sedih, saudara, dia ceritakan kepada saya, pada saat masalah menimpa dia, secara tiba-tiba
dia mengalami satu krisis ekonomi yang menghantam bisnisnya, saudara. Bisnisnya mengalami kehancuran gitu ya. Bisnisnya mengalami kerugian begitu ratusan juta US dollar gitu, saudara. Yang menyebabkan dia begitu stres, begitu ketakutan. Karena apa? Mengalami kerugian begitu banyak. Dengan sangat terpaksa dia harus menutup perusahaannya. Dengan sangat terpaksa dia harus memphk-kan semua karyawan-karyawannya. Dengan sangat terpaksa juga bank menyegel, mengambil rumahnya, mengambil aset-asetnya, mengambil tanahnya yang dia sudah investasikan bertahun-tahun. Dan habis totali, saudara. Tidak memiliki apapun juga. Sampai rumah yang dia tempati itu juga digadai, saudara. Bukan digadai, diambil bank, saudara. Dan saya bisa melihat bagaimana Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi sampai pada titik nol. Bukan hanya nol dia katakan. Dia sudah berada pada titik minus. Bahkan makan pun sulit. Dan dengan sangat terpaksa dia harus tinggal di rumah mertuanya. Waktu saya dengar kisah ini, saya kaget, saudara. Dari orang yang begitu kaya, dari orang yang begitu berkelimpang harta, sampai dibuat nol, bahkan minus, saudara. Di dalam ceritanya itu, dalam kesaksiannya itu, kemudian dia bilang bahwa dia mengalami masa-masa yang begitu sulit. Di rumah mertuanya dia tidak bisa melakukan apapun juga. Hari-hari yang dia lalui hanya merenung, hari-hari yang dia lalui hanya penyesalan, mungkin banyak hal-hal kesalahan yang dia buat, saudara. Dia begitu depresi. Hari-hari berbulan-bulan dia hidup di dalam depresi. Sampai kemudian Tuhan bilang, kenapa kamu hidup terus seperti ini? Kenapa kamu terus-terusan bengong? Kenapa kamu terus-terusan tidak melakukan apapun juga? Ayo lakukan sesuatu. Tuhan ingatkan di dalam pikiran teman saya ini, bagaimana beberapa tahun yang lalu pada saat dia sebelum menikah, dia pernah memiliki hobi melukis, saudara. Terus Tuhan tantang kepada teman saya ini, coba sekarang kamu lukis sesuatu. Dia bilang, aduh Tuhan, berat saudara, Tuhan. Karena sudah bertahun-tahun saya nggak melukis. Sudah bertahun-tahun saya nggak menggunakan tangan saya untuk melukis. Tapi Tuhan terus tantang dia, ayo coba lukis anakku, coba lukis sesuatu hari ini. Kemudian dengan berat hati dia bilang, oke Tuhan, kalau engkau mau aku melukis, dengan berat saya akan melukis. Kemudian dia coba melukis di kanvas, saudara. Dia melukis satu lukisan binatang, yaitu binatang domba. Teman saya ini senang sekali melukis binatang-binatang, dan lukisannya yang dia tunjukkan kepada saya beberapa saat kemudian itu bagus-bagus banget, saudara. Dia melukis binatang domba yang ya saya nggak tahu, pokoknya binatang yang begitu bagus sekali. Pada saat dia melukis ini, kemudian Tuhan suruh upload lukisannya dan coba share ke teman-temannya. Tawarkan apa ada yang mau membeli lukisannya dia. Ajaib, saudara. Waktu dia share lukisannya ini kepada teman-teman dekatnya, ada beberapa teman dekatnya yang nawar lukisannya. Kemudian singkat cerita, singkat kesaksian, temannya ini membeli lukisan yang dia lukis. Sehingga dia mendapatkan income dari penjualan lukisan ini. Kemudian semangatnya muncul lagi, naik lagi. Dia sukacita sekali. Dia semangat lagi untuk melukis. Akhirnya dia melukis setiap hari lukisan-lukisan gambar-gambar binatang. Dan kemudian dia pasarkan lewat online kepada rekan-rekan yang lainnya. Kemudian lukisan ini laku lagi. Sampai akhirnya saya dengar kesaksian bagaimana dia menyewa satu stand di area pameran, dan dia memasarkan semua lukisan-lukisan yang dia lukis di masa-masa sulitnya dia. Dan hasilnya ajaib, saudara. Begitu banyak orang-orang luar yang melihat lukisannya dia, begitu tertarik karena keindahan lukisannya, dan orang-orang itu membeli semua lukisan-lukisannya. Saudara bisa lihat bagaimana saya mendengar kesaksiannya ajaib. Tuhan kembalikan kekayaannya, Tuhan kembalikan apa yang sudah hilang dalam hidupnya. Tuhan kembalikan semuanya sehingga dia maju lagi, saudara, hanya dengan lukisan. Waktu saya dengar kesaksian dia, saya ingat bagaimana Tuhan tuh ajaib. Tuhan bisa memakai sesuatu yang ada di dekat dia, yang dia tidak duga-duga. Untuk apa? Untuk terjadi mujizat yang luar biasa. Jadi pada saat ini, yuk kita belajar daripada janda ini, kita belajar daripada kesaksian teman saya ini. Apa yang dekat dengan hidupmu yang dapat kau gunakan? Tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang dapat saya buat? Mungkin saudara nggak bisa apa-apa pada saat itu, tapi saudara bisa masak. Lakukan. Mungkin saudara nggak bisa apa-apa, tapi saudara bisa melakukan sesuatu yang hobi saudara. Ayo lakukan, saudara, seperti teman saya ini. Apapun yang dekat dengan hidupmu, ayo lakukan, tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memberikan mujizat dengan apa yang dekat kepadamu. Jadi poin kedua yang dapat kita pelajari, yang dapat kita contoh daripada janda ini, bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang dekat dengan hidupmu.
Dan saudara, poin ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara, poin terakhir apa yang janda ini lakukan, saudara, agar mujizat terjadi, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nah, ini cerita bagaimana Elisa kemudian menyuruh janda ini untuk minta bejana-bejana dari luar, untuk minta bejana-bejana daripada tetangga-tetangganya. Nah, saya bisa memahami bagaimana perasaan janda ini mungkin gitu ya. Ini adalah janda seorang nabi. Nabi pada zaman itu adalah orang-orang yang sangat dihormati. Mungkin pada saat itu nabi adalah satu kedudukan yang sangat tinggi di mana begitu banyak orang menghormati. Nah, bisa dimengerti mungkin janda ini malu waktu meminta sesuatu kepada tetangga-tetangganya. Mungkin gengsinya naik. Mungkin dia bilang, saya ini kan istri seorang nabi, mana mungkin saya harus meminta kepada orang lain, bejana-bejana, malu dong. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita belajar daripada janda seorang nabi yang ditinggalkan ini, dia nggak malu, saudara. Dia nggak gengsi, tapi dia lakukan apa yang Nabi Elisa katakan. Pada saat disuruh untuk meminta bejana-bejana kosong kepada tetangganya, dia lakukan ini. Dia minta kepada tetangga-tetangga bejana kosong dan dia masukkan ke rumahnya. Kemudian waktu Elisa menyuruh untuk menuangkan minyak yang hanya sedikit itu ke bejana itu penuh sampai semua bejana-bejana yang dia minta itu terisi penuh. Dan setelah itu mujizat berhenti. Pada saat bejana-bejana itu semua sudah penuh, Elisa katakan, jual semuanya, bayar semua hutang-hutangmu, dan hidup dari lebihnya. Wow, ajaib saudara. Tapi poin ketiga yang kita harus pelajari, kita bisa menerima mujizat pada saat kita nggak gengsi, saudara. Kita bisa menerima mujizat pada saat kita nggak malu. Kita memiliki kerendahan hati seperti janda ini. Mungkin saudara punya kedudukan yang tinggi pada saat sebelum masalah menimpa saudara. Mungkin saudara punya kedudukan yang terhormat pada masa sebelum pandemi ini terjadi. Tapi pada saat ini mungkin saudara tertimpa masalah yang begitu berat. Jangan malu saudara. Jangan gengsi. Miliki kerendahan hati. Miliki dan taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan suruh saudara lakukan, lakukan saudara. Jangan malu dengan keadaan apapun juga. Jangan malu minta tolong teman-teman saudara. Bukan berarti meminta-minta, tapi minta tolong. Apa yang saudara bisa lakukan untuk mereka semuanya. Saudara, saya ingat bagaimana ada satu rekan hamba Tuhan yang bersaksi, saudara, kepada saya. Ini hamba Tuhan sepenuh waktu, saudara. Tapi dia tidak digaji dari gereja. Dia hidup dari persembahan kasih dari orang-orang yang memberikan dia persembahan kasih atau PK setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan, gitu ya, di gereja-gereja maupun di persekutuan-persekutuan doa. Nah, pada masa pandemi, pada masa krisis ini, pada masa corona ini, saudara, otomatis ada peraturan di mana harus lockdown, ada peraturan di mana harus PSBB gitu ya, yang menyebabkan hamba Tuhan ini gereja-gereja banyak ditutup, persekutuan-persekutuan doa banyak ditutup gitu ya, yang menyebabkan dia nggak punya waktu untuk berkhotbah di gereja-gereja dan persekutuan doa. Saudara bisa bayangkan, otomatis pendapatan, income, drop, kosong saudara. Karena pendapatan dia hanya melalui PK. Pada saat nggak ada yang mengundang dia untuk berkhotbah, otomatis drop pendapatan dia. Waktu drop pendapatan dia begitu ketakutan juga, depresi juga hamba Tuhan ini. Kemudian dia bersaksi bagaimana dia mengalami satu masa-masa yang sulit. Kenapa saudara? Karena setiap bulan dia harus membayar begitu banyak kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Uang sekolah anaknya yang beberapa orang, kebutuhan setiap harinya, makanan yang dia harus makan, setiap iuran listrik yang harus dia bayar, iuran satpam mungkin seperti itu, dan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang bergulir setiap bulan. Yang menyebabkan dia begitu takut, depresi. Tapi pada saat itu dia datang sama Tuhan, dia nangis sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku nggak punya lagi kekuatan apa-apa Tuhan. Aku nggak punya lagi daya, tapi aku punya Tuhan. Dan di tengah-tengah depresinya, di tengah-tengah ketakutannya, di dalam doanya, di tengah-tengah air matanya mengalir itu, Tuhan bilang seperti ini, anakku, istrimu bisa masak kan? Dia bilang, iya Tuhan, istriku bisa masak. Kenapa kau nggak coba suruh istrimu untuk masak?
dan kemudian kamu upload masakan-masakan istrimu, masakan-masakan matang istrimu, dan kau coba jual di online. Dia bilang, Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Apa saya pantas untuk menjual, atau apa saya pantas untuk melakukan pekerjaan ini? Tuhan bilang, jangan gengsi, jangan jangan sombong, jangan malu, coba lakukan. Bersyukur saudara, hamba Tuhan ini taat dengan suara Tuhan. Hamba Tuhan ini nggak gengsi, hamba Tuhan ini memiliki kerendahan hati. Dia coba deal dengan istrinya, dia coba bilang sama istrinya untuk coba masak masakan yang dia dapat buat. Kemudian pada saat istrinya ini juga taat, kemudian istri ini masak masakan-masakan matang, kemudian dia foto masakan-masakan istrinya ini dan dia upload, dia tawarkan di online. Singkat kesaksian luar biasa, saudara. Begitu banyak orang-orang yang datang memesan masakan-masakan yang dibuat istrinya. Singkat cerita, dalam satu hari dia bisa menjual sampai 100 nasi bungkus yang dibuat oleh istrinya. Dan Tuhan menolong dia pada masa-masa krisis. Saudara bisa lihat kesaksian daripada hamba Tuhan ini. Ini dia hamba Tuhan, saudara. Yang sebelum masa pandemi ini terjadi, dia memberitakan firman Tuhan. Tapi pada masa krisis ini terjadi, dia juga memiliki kerendahan hati. Pada saat Tuhan bilang, ayo masak. Istrimu suruh masak dan jual. Dia lakukan ini. Dan hasilnya Tuhan memelihara hamba Tuhan ini. Jadi poin ketiga, saudara. Miliki kerendahan hati. Jangan gengsi, saudara. Miliki kerendahan hati dan jangan sombong. Apapun juga yang Tuhan suruh engkau lakukan pada masa-masa sulit ini. Lakukan, taat sama Tuhan, saudara. Pada saat saudara taat sama Tuhan, saudara akan melihat ada mukjizat terjadi. Jadi ada 3 poin yang saya bisa dapatkan dan saudara juga bisa pelajari. Poin pertama, saudara, pada masa-masa sulit datang sama Tuhan. Poin kedua, saudara, yang kita dapat pelajari adalah mukjizat bisa datang pada sesuatu yang dekat dengan engkau. Bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang dekat dengan engkau. Apa yang dekat dengan engkau? Tanya sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan mukjizat. Mukjizat ketiga, pelajaran ketiga yang dapat kita dapatkan adalah biarlah kita nggak boleh gengsi. Kita harus memiliki kerendahan hati. Pada saat kita memiliki kerendahan hati, mukjizat akan terjadi. Jadi apapun keadaan saudara pada saat ini, datang sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan mukjizat dari apa yang dekat dengan engkau. Dan jangan sombong, jangan gengsi, jangan memiliki hati yang merasa bahwa saudara tidak perlu lakukan, tapi miliki hati kerendahan hati. Saudara akan melihat bagaimana mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yuk kita berdoa. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Bapakku mau berdoa buat saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini. Kiranya Tuhan tolong bantu mereka ya Tuhan. Biarlah kekalutan di dalam pikiran mereka, kekacauan di dalam pikiran mereka, aku katakan berhenti. Supaya mereka bisa datang kepadamu. Supaya Tuhan bisa menanamkan benih-benih suaramu Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan bisa menunjukkan jalan keluar bagi mereka semuanya. Aku percaya ya Tuhan, pada saat mereka memiliki kerendahan hati, mereka tidak sombong, mereka tidak gengsi, Tuhan akan mencukupi semuanya. Aku berdoa Kau jaga mereka Tuhan pada masa-masa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji namanya Tuhan. Saya selesai memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memelihara saudara semuanya menyaksikan sharing firman Tuhan siang hari ini. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.